bombastic side-eye, criminal offensive, Tapi bohong. Hai, saya Jenita Emilia Nenggolan, kelas 12 Tata Boga dari SMK Negeri 8 Pekanbaru. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Adapun kompetensi dasarnya ialah 3.20 menentukan standar laporan keuangan, 4.20 membuat laporan keuangan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan ruang lingkup laporan keuangan, 2. Menguraikan tujuan dan manfaat laporan keuangan, 3. Menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan, 4. Mengimplementasikan metode pelaporan keuangan, 5. Melaksanakan pelaporan keuangan. A. Ruang lingkup laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan akuntansi yang disiapkan untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Laporan akuntansi sendiri merupakan data transaksi yang dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga berfungsi menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. B. Tujuan dan manfaat laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi kepada kreditur maupun investor dalam pengambilan keputusan kredit dan investasi. Jenis dan metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan sangat beragam. Investor sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun investor, terutama dalam hal pembagian dividen. Adapun kreditur berkepentingan dalam hal pengambilan jumlah pokok pinjam serta bunga pinjaman. Kreditur dan investor juga sangat tertarik terhadap informasi mengenai besarnya arus kas yang dimiliki investor dan debitur pada masa yang akan datang. Adapun tujuan umum laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. 2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 4. Memberikan informasi lainnya yang diperlukan tentang perubahan aset dan kewajiban. 5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan. Adapun tujuan laporan keuangan bagi organisasi pencari laba atau profit organization diuraikan sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan secara rasional mengenai investasi, kredit, dan lain-lain. 2. Memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam menentukan jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga. 3. Memberikan informasi tentang sumber daya atau aset perusahaan, klaim atas aset, pengaruh transaksi, peristiwa dan kejadian lain terhadap aset, serta kewajiban. 4. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. 5. Memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang memengaruhi modal atau termasuk dividen dan pembayaran lainnya kepada pemilik, serta tentang faktor-faktor yang memengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada pemilik atas penggunaan sumber daya atau aset yang telah dipercayakan. 7. Memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik perusahaan. Adapun tujuan laporan keuangan bagi organisasi bukan pencari laba atau non-profit organization diuraikan sebagai berikut. 1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi aset perusahaan. 2. Menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. 3. Menilai bagaimana manajemen melakukan aktivitas pembiayaan dan investasi.
4. Memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan kekayaan bersih perusahaan, serta perubahannya. 5. Memberikan informasi tentang kinerja organisasi. 6. Memberikan informasi tentang kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. C. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Berdasarkan penyajiannya, laporan keuangan dibagi menjadi 4 jenis. Keempat jenis laporan keuangan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi atau yang disebut dengan income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk periode tertentu. 2. Laporan ekuitas pemilik atau yang disebut dengan Statement of Owner's Equity. Laporan ekuitas pemilik merupakan sebuah laporan yang menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. 3. Neraca atau yang disebut dengan balance sheet. Neraca merupakan sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. 4. Laporan arus kas atau juga yang disebut dengan Statement of Cash Flows. Laporan arus kas merupakan laporan secara rinci yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari setiap aktivitas, mulai dari operasi, investasi, hingga pada pendanaan dan pembiayaan. D. Metode pelaporan keuangan. Dalam mencatat transaksi pembelian dan penerimaan barang dagangan dapat dilakukan dengan 2 metode. Metode pencatatan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Sistem perpetual atau perpetual system. Pada sistem ini, pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat pada akun persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, sehingga pergerakan barang dagangan selalu dicatat, baik yang tersedia untuk dijual maupun yang sudah terjual. 2. Sistem periodik atau periodic system. Pada sistem ini, pergerakan barang dagangan sepanjang periode akuntansi tidak dicatat. Pada akhir periode, perusahaan harus menghitung persediaan yang masih tersisa secara fisik untuk menentukan jumlah barang dagangan yang terjual dan tersisa. E. Pelaksanaan pelaporan keuangan. 1. Laporan laba atau rugi. Terdapat beberapa unsur yang harus dilaporkan dalam laporan laba atau rugi, yaitu A. Pendapatan dari penjualan atau yang disebut dengan revenue from expense. B. Harga pokok penjualan atau yang disebut dengan cost of goods sold. C. Laba kotor atau yang disebut dengan gross profit. D. Beban operasi atau yang disebut dengan operation expense. E. Laba dari operasi atau yang disebut dengan income from operation. F. Pendapatan lain-lain atau yang disebut dengan other income. G. Beban lain-lain atau yang disebut dengan other expense. H. Laba bersih. Bentuk-bentuk penyusunan laporan laba atau rugi dapat disajikan dalam bentuk rekening atau dalam bentuk laporan. Dalam bentuk laporan ini terdapat 2 bentuk umum yang biasa digunakan. A. Bentuk laporan langkah tunggal atau single step. Dalam laporan bentuk ini, semua penghasilan dari manapun sumbernya dijumlahkan menjadi 1, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan dan semua biaya yang terjadi selama periode tersebut. B. Bentuk laporan berganda atau multiple step. Terdapat beberapa tahap yang diikuti sebelum memperoleh angka besarnya pendapatan bersih. 2. Laporan perubahan modal. Dalam laporan perubahan modal, terdapat beberapa unsur yang harus ada. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi A. Modal awal, B. Saldo laba atau rugi, C. Price, D. Modal akhir. 3. Neraca. Neraca merupakan suatu laporan yang disusun secara sistematis tentang aktiva atau harta, kewajiban dan modal sendiri dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan neraca. Adapun beberapa hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Modal yang dicantumkan dalam neraca bukan merupakan modal awal, tetapi modal akhir atau hasil laporan perubahan modal. B. Dalam neraca tidak terlihat lagi unsur-unsur yang memengaruhi perubahan modal. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Drive. 2. Penyebab laba rugi yang dibagi menjadi 2, yaitu A. Semua transaksi pembelian dan penjualan yang menyangkut barang dagangan, serta B. Semua perkiraan, pendapatan, dan beban.
4. Laporan arus kas. Laporan arus kas menghubungkan antara dua neraca dan laporan laba rugi. Periode terakhir yang dapat mengevaluasi beberapa banyak uang kas yang dihasilkan perusahaan untuk apa saja yang uang kas tersebut telah gunakan. Dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas dalam perusahaan kas dibagi menjadi 3, yaitu A. Arus kas dari aktivitas operasi, B. Arus kas dari aktivitas investasi, C. Arus kas dari aktivitas pendanaan.